Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum perkerasan jalan, yaitu pengujian untuk menentukan jumlah proporsi campuran pada perkerasan lentur atau aspal. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Atas nama pribadi saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkerasan jalan yang sudah memberikan ilmu materi pelajaran selama 1 semester ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada saya khususnya dapat menjadi manfaat bagi saya, umumnya bagi seluruh mahasiswa teknik sipil yang mengambil mata kuliah perkerasan jalan ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum, yaitu Bang Angga Kurnia Galuh, yang telah membimbing kami selama kegiatan praktikum ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Trimukti yang sudah memberikan kita bimbingan, pelajaran, sharing-sharing selama kegiatan praktikum ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di PT Trimukti ini bisa menjadi bekal bagi kita di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada agenda kali ini saya akan membahas hasil dari praktikum perkerasan jalan. Pada praktikum ini kita menguji analisa agregat saringan halus dan kasar, kemudian analisa berat jenis dan penyerapan air. Kemudian kita melakukan pembuatan campuran untuk perkerasan lentur atau aspal. Selanjutnya hasil dari pembuatan campuran ini kita uji dengan pengujian namanya Marshall, dan kita ambil kesimpulannya. Pertama yaitu analisa saringan agregat kasar dan halus. Pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar ini bertujuan untuk menentukan distribusi atau persentase butiran agregat atau SSD yang akan digunakan dalam campuran aspal. Adapun peralatan percobaan yang kita butuhkan yaitu yang pertama alat splitter, kedua scope mini, ketiga timbangan digital, keempat satu set saringan, kelima wadah atau ember. Sementara bahan yang kita butuhkan yang pertama hot bin 1, hot bin 2, hot bin 3 atau screen, dan abu batu. Prosedur pengujian pertama kita mengawali dengan pembuatan namanya ini agregat. Agregat ini dibuat asalnya dari batu bongkahan besar, kemudian dilakukan penggilingan dengan namanya mesin quarry. Mesin quarry ini menggiling batu-batu bongkahan besar untuk dijadikan ukuran yang kita inginkan, yaitu hot bin 1, hot bin 2, hot bin 3, dan agregat abu batu. Selanjutnya sampel ini kita ambil ke laboratorium untuk kita agar kita mempermudah pengambilan ketika kekurangan sampel atau kelebihan sampel. Selanjutnya kita melakukan pembagian sampel. Pembagian sampel ini kita melakukannya dengan alat namanya alat splitter. Alat splitter ini kita gunakan pertama ini wadah ini, yang satu untuk sampel A, kedua untuk sampel B. Sampel A disimpan di kiri, sampel B kanan. Kemudian masukkan sampelnya ke atas dan kita buka. Setelah itu kita buka penutup sampel. Nah, setelah dibuka otomatis si agregat sampelnya akan keluar dari celah-celah ini, dan dari kiri juga ada, di sebelah sana juga ada. Ini akan membuat sampel sama rata. Pembagian sampel juga bisa dilakukan dengan cara penimbangan secara langsung, tetapi kita melakukannya dengan alat splitter agar mempercepat pekerjaan. Selanjutnya penyaringan bahan. Nah, pada penyaringan ini kita susun terlebih dahulu saringannya dari yang paling atas, itu saringan dengan nomor yang paling besar, kemudian ke bawah makin kecil sampai paling bawah itu saringan dengan ukuran makin kecil. Kemudian sampel A kita masukkan ke saringan paling atas terlebih dahulu. Kemudian kita goyang-goyangkan agar sampel yang lebih kecil dapat tidak tertahan. Lakukan terus sampai ke bawah. Pengujian ini juga bisa dilakukan dengan mesin goyang agar tidak digoyangkan oleh tangan, tetapi cara manual ini lebih efektif karena
saringan batu yang tidak tertahan akan lebih maksimal. Setelah itu proses penimbangan hasil dari saringan yang tertahan tersebut kita timbang satu persatu dari saringan terbesar kemudian sampai saringan terkecil dan kita catat. Setelah kita catat, kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan persen berat sampel dan persen lolos. Nah, ini hasil dari seluruh saringan, dari saringan terbesar sampai terkecil. Datanya disimpan pada kolom sini. Ini sampel A, ini sampel B. Untuk mencari persen berat tertahan, kita menggunakan rumus, yaitu berat tertahan dibagi berat sebelum dicuci dikali 100. Kita ambil contoh pada sampel 1, ukuran saringan 3/4 kin, 93,6 dibagi berat sebelum dicuci dikali 100, hasilnya 6,2%. Kita simpan di sini. Dan untuk persen lolos, cara mencarinya yaitu 100% dikurangi nilai ini. Persen berat tertahan sama dengan 93,78%. Lakukan perhitungan ini untuk ukuran saringan semuanya dan lakukan untuk bahan hot bin 1, hot bin 2, hot bin 3 atau screen dan abu batu. Untuk selanjutnya yaitu pengujian berat jenis dan penyerapan air. Pada pengujian berat jenis dan penyerapan air ini bertujuan untuk menentukan spesifik gravity dan penyerapan air agregat. Dengan mengetahui nilai spesifik gravity, maka kita dapat menentukan nilai book specific gravity SSD atau surface saturated dry, book specific gravity kering, average specific gravity, dan persentase absorpsi. Adapun peralatan pada pengujian ini yang kita butuhkan yaitu pertama timbangan, yang kedua keranjang, ketiga wadah, kipas angin mini, pyknometer, kompor listrik, lap atau kanebo. Bahan yang digunakan yaitu masih sama, yaitu agregat hot bin 1, hot bin 2, hot bin 3, dan abu batu. Hanya saja kita membutuhkan air untuk pengujian berat sampel pada air. Untuk prosedur pengujiannya hampir sama, yaitu prosedur ke-1 kita membutuhkan persiapan bahan, kemudian pembagian splitter, dan yang ketiga pembersihan bahan dengan cara mencuci selama 30 menit atau 1 hari dengan cara direndam. Tetapi saya tidak lupa untuk mendokumentasikan ini karena ya begitulah. Mohon maaf. Untuk selanjutnya kita keringkan dengan cara bisa di open atau juga kita keringkan dengan cahaya panas matahari atau bisa juga kita panaskan dengan kompor seperti ini. Setelah itu kita timbang sampel kering dan kita catat kepada POM praktikum. Untuk selanjutnya yaitu penimbangan dalam air. Pada penimbangan dalam air caranya yaitu sampel kita masukkan ke dalam keranjang yang ada pada di sini. Kemudian kita masukkan sampelnya ke dalam ember. Ember ini sudah kita isi air dan nanti di sini ada selang. Selang itu akan mengukur apabila tinggi muka air di sini melebihi selang ini, maka selangnya akan mengeluarkan air. Bertujuan untuk elevasi saringan ini dengan muka air akan sama. Kemudian kita lihat timbangan dari atas ini dan kita catat hasil timbangannya. Kemudian selanjutnya yaitu pengeringan. Tahap pengeringan ini dilakukan hanya di lap saja teman-teman, karena kita memerlukan pengeringan hanya bagian luarnya saja, tidak terlalu kering pada bagian dalamnya. Selanjutnya kita dilakukan penimbangan. Setelah penimbangan kita catat hampir sama, catat terus. Lakukan pada hot bin 1, 2, 3. Selanjutnya kita melakukan analisis data, pengolahan data dengan cara perhitungan. Data yang kita dapatkan tadi ditulis pada POM sebelah sini untuk sampel A, sampel B. Kemudian yang harus kita cari yaitu berat jenis book, terus ini, dan ini. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu dengan rumus pada agregat kasar ya teman-teman.
Misalkan pada berat jenis book kita cari yaitu dengan rumus A per B, A dibagi B kurangi E. Nah, A-nya ini, B-nya ini, E-nya ini. Lakukan sampai poin 1, 2, 3, dan 4 untuk sampel A dan B. Pada perhitungan ini kita lakukan pada Hotbin 1, Hotbin 2, dan Hotbin 3. Untuk Hotbin abu batu itu perhitungannya beda lagi dan pengujiannya juga beda lagi. Nah, untuk selanjutnya pengujian berat jenis abu batu. Pada pengujian berat jenis abu batu kita siapkan sampel pertama. Sampel ini kita cuci, kita rendam selama 24 jam atau 1 hari 1 malam untuk membersihkan. Selanjutnya kita keringkan sampel ini dengan cara diangin-anginkan pakai kipas angin atau didiamkan, tetapi jangan terlalu langsung oleh terik matahari karena dia agak terlalu kering, sangat jelek, dan harus sedang-sedang saja. Kemudian kita membuat sampel, kita timbang sampelnya yaitu kurang lebih 500 gram. Kita buat 2 sampel, sampel A dan sampel B seperti biasa ya teman-teman. Selanjutnya, next prosedur pengujian selanjutnya yaitu pengujian dengan kerucut. Apa ini kerucut ini? Kalau kalian sudah melakukan pengujian pada beton, ini hampir sama cara kerjanya yaitu seperti kerucut Abrams. Kerucut Abrams ini caranya bagaimana? Caranya kita masukkan sampel ini ke sini. Kita bagi 3 lapis. Untuk lapis pertama, kita tumbuk 8 kali oleh tumbukan ini seperti ini nih. Tumbuk, kemudian masukkan ini lagi untuk sampel kedua, lapis kedua, tumbuk lagi 8 kali. Yang terakhir kita masukkan lagi sampel sampai penuh, tumbuk lagi 8 kali dan tambah 1 kali pada bagian akhir ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat kerucut ini. Nah, diangkat, hati-hati mengangkatnya, dan kita lihat pada sini apakah masih ada kerucut yang seperti ini atau masih roboh. Apabila sudah roboh, ini tidak dapat digunakan. Sampel ini tidak bisa digunakan untuk proses selanjutnya, maka kita harus mengganti. Tapi ini sampelnya bagus. Nah, lihat masih ada kerucutnya, tidak roboh semuanya. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pengisian pignometer dengan air. Isi pignometer, kemudian timbang, catat, timbang, catat, timbang, catat ya teman-teman. Selanjutnya mengisi pignometer dengan abu batu. Pengisiannya yaitu kira-kira saja dengan ukuran 3/4 pada pignometer, kira-kira segini, dan selanjutnya kita timbang. Nah, pada di sini ada garis pembatas. Garis pembatas ini jangan sampai airnya terlalu melebihi atau kurang. Apabila melebihi kita ambil airnya, apabila kurang kita tambahkan airnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu kita panaskan sampel ini dengan kompor listrik dengan kira-kira 15 menit saja agar udara, partikel-partikel yang ada pada pignometer ini dan sampel ini sudah tidak ada. Dan selanjutnya kita timbang berat SSD plus air setelah dipanaskan. Nah, data tadi kita catat di sini seperti biasa. Kita catat dan catat. Untuk yang kita cari hampir sama berat jenis book. Ini tidak kelihatan ya. Kita pakai warna merah. Berat jenis semu penyerapan. Rumusnya tetapi kita menggunakan pada agregat halus. Karena yang kita uji yaitu abu batu agregat halus. Nah, masukkan sampel 1, 2, perhitungannya pada sini. Dan kita lihat speknya, apakah speknya lebih besar. Kalau masuk lebih besar dari 2,5 berarti oke. Kalau ini lebih kecil dari 3%, kalau tidak masuk spek ini berarti bahannya jelek, bahannya harus diganti lagi. Perhitungan yang jenis agregat kasar juga sama, kita lihat speknya. Nah, kita dapatkan perencanaan selanjutnya, perencanaan jumlah proporsi. Data ini sampai sini didapat dari analisa saringan yang tadi.
Selanjutnya kita merencanakan persentase untuk hotbin 1, hotbin 2, hotbin 3, hotbin 4. Hotbin 1 didapat 10%, 19%, 30%, 40%, 100%, dan jumlahnya harus 100%. Kemudian kita cari data yang di sini. Bagaimana cara mendatanya? Cara mencari datanya yaitu dengan cara ini saringan ini dikali 10 dibagi 100 sehingga didapat 5,18. Lakukan perhitungan sampai sini. Lakukan perhitungan pada saringan yang ada. Nah, terus kita jumlahkan, totalkan apakah misal untuk 94,70 untuk penambahan dari hotbin 1 sampai pillar ini jumlahnya 94,70. Apakah masuk ke spek minimum dan spek maksimum? Nah, kalau tidak masuk ke spek minimum dan spek maksimum, kita harus merencanakan ulang pada persentase ini, tetapi kita sudah mendapatkan jumlahnya. Nah, jumlah yang tadi kita dapatkan ini, nah kemudian kita kalikan dengan 1100. Apa itu 1100? 1100 itu yaitu volume mol. Mol itu seperti kalau mungkin kalau beton itu bagistingnya. Nah, bagistingnya itu bulat gini. Ukurannya itu sekitar idealnya 1100. Nah, kita kalikan ke volume mol sehingga didapat untuk hotbin 1 110 gram, hotbin 2, hotbin 3, hotbin 4 dan pillar jumlahnya yaitu 1100 dan penuh full. Nah, selanjutnya mencari perkiraan kadar aspal dengan rumus PB ini dan didapat hasilnya ini. Kita naikkan karena angka 9 di belakang koma, kita naikkan saja bisa ke atas sehingga didapat 6%. Nah, 6% ini untuk apa? 6% ini untuk menentukan variasi sampel. Variasi sampelnya kita buat 5%, di bawah 2, di atas 2, yaitu 5%, 5,5%, 6,5%, dan 7%. Nah, bagaimana cara mencari apakah 5% itu berapa gram aspalnya, 7% itu berapa gram? Nah, dengan cara rumusnya ini kadar aspal dibagi 100 dikurangi kadar aspal dikali agregat panas, sehingga kita dapat untuk sampel 1 dengan variasi aspal 5%, beratnya itu 57,13 gram. Untuk sampel 2, sampel 3, ini maaf enggak dijumlahkan, sampel 4, sampel 5. Nah, jumlah sampel ini kita gunakan selanjutnya untuk proses pembuatan sampel campuran aspal. Caranya, tujuannya para pengujian ini yaitu untuk mengetahui campuran proporsi agregat kasar ditambah agregat halus ditambah filler tambah aspal dengan menggunakan data yang mana yang pas. Nah, bagaimana cara pasnya kita lihat nanti ya. Peralatan yang dibutuhkan yaitu timbangan digital, wadah, plastik, termometer, kompor, pengaduk, dan kertas. Untuk bahannya hampir sama yaitu hotbin 1, hotbin 2, hotbin 3 abu batu. Hanya saja ada penambahan filler atau semen dan aspal. Untuk selanjutnya yaitu proses penimbangan semua bahan. Kita timbang ya teman-teman. Untuk hotbin 1, hotbin 2, hotbin 3, hotbin 4, dan abu batu. Nah, seluruh timbangan ini yaitu 1 mol ukurannya. Kita membuat 5 timbangan seperti ini karena tadi kan proporsi variasi aspalnya kita buat 5 yaitu 5%, 5,5%, kemudian 6%, 6,5%, dan 7%. Nah, selanjutnya kita panaskan sampel tersebut dengan cara pada kompor diaduk-aduk terus, diaduk-aduk sampai suhunya agar merata sampai suhunya 160 derajat. Nah, perbedaannya yaitu pada di sini pada jumlah aspal. Nah, ini perhitungan yang kita cari tadi kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita masukkan aspalnya ke sini dan kita timbang
sesuai timbangan ini untuk sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, dan sampel 5 tuh. Aduk-aduk semuanya sampai suhunya sama 160 derajat ya. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil akhirnya ini. Nah, untuk variasi 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, dan 7%. Kita lihat mana yang sudah pas. Bagaimana cara melihatnya, yaitu ketika kita lihat untuk variasi 5% dan 5,5% ini kekurangan aspal, sehingga satu sama lain agregatnya tidak saling mengikat. Kalau dalam bahasa Sunda itu namanya bear ya, tidak saling mengikat. Apabila dilakukan pengaspalan dengan campuran seperti ini, nanti tidak akan awet, akan cepat rusak ya. Untuk sampel 6,5% dan 7% variasinya ini sangat encer, kelihatan banget encernya, sehingga ini akan sangat merugikan bagi para kontraktor. Nah, sehingga kita dapatkan sampelnya, yaitu variasi pada sampel 6% yang ini ideal, tidak terlalu kering, tidak terlalu encer atau basah. Selain secara visual tadi, kita juga bisa melakukannya dengan uji marsal, tetapi kita tidak melakukan pengujian marsal ini di laboratorium karena waktunya sudah tidak cukup. Saya akan hanya sedikit menjelaskan. Nah, saya pada di lab ada yang sudah ada ini sampel aspal yang sudah jadi pada volume mol. Nah, saya meminta satu sampel untuk dilakukan pengujian agar kita tahu. Nah, cara pengujiannya yaitu hampir sama seperti uji tekan beton. Nah, si sampel ini dimasukkan ke sini, kemudian masukkan ke alatnya seperti ini. Kita lihat di sini ada jarum angka. Kita lihat, yang dilihat ini yaitu apanya? Stabilitasnya, kelelehannya, dan kepadatan pori. Kalau beton itu kuat tekan betonnya, tidak. Ini mah hanya stabilitas, kelelehan, dan kepadatan dan pori-porinya. Nah, ini proses kegiatan foto-foto dokumentasi pada proses praktikum perkerasan jalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam tulisan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima masukannya dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.